Hello fighters, kemarin udah lihat kan simulasi street fighting 1 versus 3. Di video tersebut saya mencoba bertarung melawan 3 orang. Kenapa 3 orang? Karena saya menganggap melawan 3 adalah satu ujian terkecil jika berpikir tentang sebuah pertarungan 1 melawan banyak. Faktanya di jalanan kita tidak pernah tahu situasi yang akan berkembang. Tidak akan ada wasit yang mengawasi. Tidak ada peraturan yang ditetapkan. Apapun bisa terjadi. Jumlah lawan bisa bertambah. Alat serang bisa saja tidak terduga. Oke, ada kemungkinan penggunaan senjata tumpul, senjata tajam, bahkan sampai senjata api. Lalu, bagaimanakah kita menyikapi insiden pertarungan jalanan? Kembali lagi ke filosofi bela diri tersebut, yaitu ilmu menyelamatkan diri terhadap ancaman yang datang dari luar, ya, yang berusaha menyakiti kita dari luar. Maka seharusnya menghindari kontak fisik harus lebih diutamakan, mengingat resiko yang akan mungkin terjadi terhadap apa yang saya sebutkan tadi di atas. Maka seharusnya ilmu bela diri pertama yang diterapkan adalah logika. Oke, pakai logika kamu. Jika Anda berpikir bela diri adalah ilmu menyelamatkan diri, maka hal yang pertama kamu lakukan adalah menghindari pertarungan. Bisa dengan meminta maaf dan beranjak menjauh. Oke, tinggalkan lokasi. Jika itu adalah penodongan, minimalkan resiko, dengan memberi yang mereka mau dan menjauh. Kamu bisa lapor polisi, bisa minta tolong. Harta bisa dicari, nyawa tak ada ganti. Keputusan untuk melawan dan bertarung adalah pilihan terakhir. Jika tak ada jalan keluar selain melawan, contohnya terpojok dan terpaksa melawan, seperti berada dalam situasi nyawa terancam, sehingga melawan adalah satu-satunya jalan untuk bisa selamat. Itulah alasan bela diri bertarungmu dapat kamu lakukan. Jika dengan menghindari pertarungan dapat membuatmu selamat dari bahaya, maka menjauh adalah bela diri buat kamu. Dan bahkan berlari adalah bela diri terbaik. Nah, penjelasan di atas artinya ada situasi yang mengharuskan kita harus tahu apa itu street fighting simulation. Simulasi bertarung jalanan. Oke, seperti video saya kemarin yang saya buat, ternyata saya seorang fighter tidak siap untuk bertarung di jalan. Karena saya tidak pernah berlatih untuk itu. Tanpa ada perencanaan, dengan skill dan mindset yang saya punya sebagai seorang fighter, saya mencoba melawan 3 orang sekaligus. Dan apa yang terjadi? Saya kalah. Selama 20 tahun lebih karir bela diri saya dan ratusan jam terbang pertandingan, tapi ternyata saya tidak siap untuk bisa bertanding melawan 3 orang. Kenapa demikian? Ada beberapa hal yang saya pelajari di sini. 1, kebiasaan sudut serang. Dalam pertandingan combat sport, saya akan melatih dan terbiasa menyerang dan bertahan di satu sudut serang, yaitu bagian depan, di mana saya akan melakukan sikap guard stance, yaitu sikap bertahan, sikap pasang, menghadap ke arah target serang di mana datangnya arah serangan. Itulah kecenderungan saya. Yang kedua adalah kebiasaan teknik serang. Teknik serang saya hanya dilatih juga ke arah depan, ke arah sikap pasang saya. Saya akan hanya melatih pukulan saya ke arah lawan yang ada di depan saya. Kemudian yang ketiga, strategi yang dijalankan. Ketika bertarung dengan banyak orang, strategi yang dijalankan akan sangat berubah. Karena titik datangnya serangan tak beraturan. Jadi datang bisa dari segala penjuru, dari depan, dari samping, kanan, bisa dari belakang. Ternyata yang selama ini saya latih itu bukan untuk lawan banyak orang. Pola latihan combat sport yang saya latih lebih pada one-on-one fighting system. Oke, kembali kepada poin di atas bahwa keputusan untuk melawan dan bertarung adalah pilihan terakhir. Jika tidak ada jalan keluar selain melawan. Artinya akan ada chance kita akan menghadapi situasi pengeroyokan. Oke.
serangan senjata tajam. Itu bisa saja terjadi. Ternyata perlu juga nih para praktisi bela diri mempelajari simulasi bertarung melawan banyak orang. Oke, simulasi melawan senjata tajam dan simulasi street fighting yang lain. Dan ingat, hanya jika tidak ada jalan keluar selain melawan. Pernah lihat praktisi bela diri memperagakan jurus seperti jurus pencaksilat, karate, itu atau taekwondo, itu memukul depan, samping kanan, kemudian belakang, menendang depan, menendang belakang. Nah, ya, itu adalah bagian simulasi satu versus banyak yang berbentuk jurus. Nah, itu sangat bagus sekali nih kalau mau dilatih. Nah, Anda praktisi bela diri, resapi makna jurus tersebut dan latihlah. Jangan lupa ujikan dalam real sparring. Oke. Next video saya akan bahas tips dan trik berlatih untuk skenario 1 versus banyak. Teknik menyerang dan bertahan berikut strateginya. Bagaimana bersikap terhadap lawan yang menggunakan senjata tajam. Nanti kita bahas. Oke, bunyikan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan videonya. Saya Mustadi Aneta undur diri. Ciao.